Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di piring tembaga sebelum bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertingkah seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform giok dengan lembut. Sedikit kesejukan menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena telah terjebak di udara dingin untuk waktu yang lama. Xiao Yan membalik piring tembaga ini dengan penuh minat. Jari-jarinya mengusapnya dengan lembut. Perasaan kasar menyebabkannya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, sepertinya tidak ada yang akan benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambarnya menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya adalah item dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan saat dia membalik piring tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Jika Tianhuo Zunze tidak secara diam-diam mentransmisikan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya ke wajah Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukar apapun untuk itu. Berhenti membuang waktu. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal dari ginseng tulang salju. Lagi pula, tidak ada tawar-menawar. Orang tua yang ceroboh itu menggali salah satu telinganya dan berbicara secara kausal. Jari Xiao Yan berhenti saat menggosok pelat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga dari ginseng tulang salju? Saya tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang membuat Xiao Yan tercengang. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia bisa memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, pengamat sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Pria tua yang ceroboh itu menyapu matanya pada mereka yang telah tertawa sebelum mencibir. Tawa di sekitarnya segera terhenti saat kata-kata ini terdengar. Banyak mata yang terkejut mengunci pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa item apapun yang berhubungan dengan kata-kata zaman kuno pasti tidak biasa. Namun, mereka masih sulit mempercayai bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar menegang saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tak disangka lelaki tua ini memiliki mata yang begitu tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Keke, bolehkah saya tahu berapa umurnya bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga ke bawah. Mengalihkan pandangannya ke pria tua yang ceroboh itu dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa menanyakan saya tentang penggunaannya. Saya tidak punya ide. Apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu? Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya. Semua orang yang hadir bertukar pandangan satu sama lain di hadapan jawaban pria tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala.
Bagaimana mereka bisa begitu saja mengandalkan klaim sepihak dari dia? Pantas saja tidak ada yang menukarnya meski sudah duduk begitu lama di sini. Xiao Yan masakan sakit kepala di hadapan orang tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil menukar apapun padanya. Setelah tertawa pahit, Xiao Yan bertanya, dengan apa tuan tua ingin menukar piring tembaga ini? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melihat ke plat tembaga, dan berkata, itu terlalu mahal. Kalaupun benar seperti yang dikatakan tuan dan piring tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, masih banyak hal yang tertinggal sejak zaman dahulu kala. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. Lupakan, aku akan menukar ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela napas. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas platform batu giok. Dia berkata, Pak Tua, ini adalah pil unsur jantung. Kelas menengah tingkat 7. Jika Anda mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Karenanya, ini akan meningkatkan peluang berhasil memurnikan pil. Anda tidak akan rugi jika saya menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, bukan? Pil unsur jantung dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup baik. Itu sangat efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai penyempurnaan mereka. Bagaimanapun, hal-hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama penyempurnaan adalah diganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka bisa terhindar dari gangguan seperti itu. Selain itu, pil unsur jantung dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat pembantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa laki tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata, pil unsur jantung, memasuki telinganya. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Ini memang pil unsur jantung. Mata lelaki tua ceroboh itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Pil unsur jantung ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat pembantu sebelum menyempurnakan pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia saring dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 tingkat rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hehe, itu bukan hal yang buruk. Nak, kamu sangat murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum saat berbicara. Dia memasukkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata panas berapi-api dari lelaki tua itu. Hei, tunggu, orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiao Yan akan pergi. Mengapa? Xiao Yan menoleh dan menatap lelaki tua yang ceroboh itu dengan sikap yang agak ragu-ragu. Hehe, anak kecil, apa kamu tidak ingin piring tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa itu pasti barang dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh menunjuk ke pelat tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik pelat tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia agak menyesal berkata, saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengambil formula obat tingkat tinggi 7. Orang tua yang ceroboh itu menggosokkan kedua tangannya dan tertawa, lupakan. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula kelas 7 tingkat tinggi.
Selama Anda menukar formula obat dari pil unsur jantung dengan itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk pil unsur jantung mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat tingkat tinggi 7, tapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. Xiao Yan, tukarkan itu. Sepertinya Anda tidak akan rugi. Benda ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu bagaimana membukanya. Suara rendah Tian Huo Zunse sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Zunse. Pengalaman Tian Huo Zunse jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunse mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua yang ceroboh itu mengira Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik dari yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena Anda membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar Anda berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda memberikan formula obat untuk pil unsur jantung kepada saya akan menambahkan ginseng tulang salju di atas piring tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Orang tua yang ceroboh berbicara dengan kesakitan. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dia lakukan. Jika dia membuat marah orang tua ini ke titik di mana dia mengambil kembali pelat tembaga, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu, yang dengan tergesa-gesa menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat dari lelaki tua yang ceroboh itu. Setelah itu, dia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas yang lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelat tembaga. Kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, itu dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan ditransmisikan. Teman ini, piring tembaga ini juga menarik perhatian saya. Maukah Anda berpisah dengannya? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu itu muncul. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Mata Xiao Yan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyuman ini mengandung aura jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka mengeras. Kedua pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 Douzong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan membuat hati Xiao Yan terkejut. Douzun. Tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pria muda berpakaian putih telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini. Saya bisa membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiao Yan.
Kipas logam berwarna ungu di tangannya disematkan dengan erat pada pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan ke kipas berwarna ungu itu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga itu. Serangan mendadak Xiao Yan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit kedinginan. Serangan balik pemuda itu tidak lambat. Jarinya menjentikkan kipas. Dengan suara, embusan, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan potongan kipas di tangan Xiao Yan seperti bilah. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk garis retakan kecil. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikkan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat besar dan kuat saat itu dengan keras menghantam kipas berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di atas lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak menekan kuat ke platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki ayun Xiao Yan yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia baru bisa melepaskan kipas metal saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. "Bocah, lancang sekali!" Kedua tetua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Dou Zong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiao Yan. Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse perlahan muncul di depan Xiao Yan dengan busana seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan meluncur keluar. "Hati-hati!" Penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di wajah 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi hingga mengeras. Setelah itu memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan tersumbat, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Dou Qi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Dou Qi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. "Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa?" Dokter peri kecil bertanya dengan samar. Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua, yang memiliki ruang terdistorsi, setelah mengajarkan pelajaran kepada 2 orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun keduanya cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan dengan paksa ditelan oleh mereka. 2 Dou Zun, kali ini, mereka sepertinya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" "Sekte Xuan yang mendalam?" Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat mendengar nama ini. Saat ini, dia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah dataran tengah. Yang disebut Sekte Xuan yang mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak sedikit kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui lembah sungai es karena di balik Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit yang mendalam yang terkenal.
salah satu dari 2 sekte terkenal di benua itu. Faksi di seluruh wilayah dataran tengah sangat kompleks. Yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di dataran tengah. Dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah dari faksi-faksi peringkat selain Aula Jiwa dan Menara Pil. Beberapa dari faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak bisa diremehkan oleh Hall of Souls atau Pil Tower. Ada 3 sekte rendah yang dikendalikan oleh sekte langit yang mendalam. Benua itu menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan sekte Xuan yang mendalam bahkan sebanding dengan faksi seperti lembah sungai es. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah sekte langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Saya hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi Anda untuk memperhatikan saya. Saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa sekte Xuan yang mendalam ini bukan sekte orang biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain. Dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi sekte Xuan yang mendalam ini. Kemuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke lelaki tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikan pelat tembaga tadi, pelat tembaga itu telah mendarat di tangan lelaki tua itu. Selama kau menyerahkan pelat tembaga itu kepadaku, aku akan membayar harga yang 2 kali lipatnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua yang ceroboh itu bermain dengan piring tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan sedikit minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga itu ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya tentu saja tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima pelat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh dan tersenyum sambil berkata, terima kasih tuan tua. Orang tua yang ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani bertingkah laku kejam di sini. Lupakan sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika anggota dari sekte langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan perlahan berkata, seorang teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang karena sesuatu yang Anda tidak yakin itu tidak masuk akal. Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, maaf. Saya pikir saya tidak diberkati menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan hal ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin akan memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. HMPH. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir.
Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze seperti air banjir. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Douzuns. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Mereka sering bertemu dengan elit Douzuns. Secara alami, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar dapat merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar akan terbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah kepadaku." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian yang berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Ye Zhong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya barulah sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman gelap sedingin es. "Xuan tua, bantu aku menyelidiki sekelompok orang ini. Keke, ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang mengancamnya." "Menarik sekali.